Assalamualaikum. Melihat Belanda dalam sekali tatap? Ya, di Madurodam tempatnya. Tempat keajaiban itu nyata. Sebuah rangkuman negeri kincir angin yang tidak boleh dilewatkan. Ini adalah Bandara Internasional Schiphol, yaitu bandara utama di Belanda yang terletak di selatan Amsterdam. Merupakan bandara tersibuk ketiga di dunia menurut lalu lintas penumpang internasional pada tahun 2021. Lihatlah, pesawat mini itu berjalan. Aktivitas di bandara yang mirip dengan aslinya. Begitu pula bangunan gedung ini dengan kendaraannya yang persis seperti aslinya. Ya, Madurodam adalah taman miniatur dan objek wisata yang terletak di distrik Scheveningen, kota Den Haag, Belanda. Taman ini menampilkan berbagai replika bangunan terkenal di Belanda dalam skala 1:25, termasuk kota-kota bersejarah dan proyek pembangunan besar. Dibuka pada tahun 1952. Seluruh keuntungan bersih dari taman ini disumbangkan untuk berbagai lembaga amal di Belanda. Di sini tidak sekedar taman miniatur, tapi segala sesuatunya tampak hidup. Kendaraan dan kereta api bukan sekedar pajangan diam, melainkan sistem transportasi yang benar-benar beroperasi secara dinamis. Ini yang menjadi menarik. Secara sistem, miniatur ini digerakkan oleh teknologi otomatis. Jalur keretanya dibagi menjadi puluhan blok sistem untuk memastikan banyak kereta yang bisa berjalan bersamaan tanpa tabrakan. Mobil-mobil pun mengikuti jalur yang telah diprogram untuk menciptakan suasana kesibukan kota.
Bisa dibuka tutup. Buka tutup. Ini ya. Ini dibuka ini. Buka. Nah. Dibuka. Di setiap bangunan ada penjelasannya seperti ini. Bendungan Oosthuizen di Zeeland dibangun untuk memastikan Belanda tidak mengalami banjir. Jika permukaan air melebihi NaP+3, pintu air akan otomatis tertutup. Namun bagaimana jika tiba-tiba terjadi pasang surut musim semi? Madurodam sangat membutuhkan Anda. Tekan tombol mulai. Darurat. Laut menjadi bergelombang. Kalian berempat harus menutup pintu air dengan memompa secepat mungkin. Kelompokan ini merupakan sepatu kayu khas Belanda yang digunakan untuk bekerja. Dibuat sejak tahun 1230. Orang Belanda menyukai kelompen karena dianggap kuat, praktis, melindungi kaki dari kotoran, serta harganya relatif murah. Ini adalah miniatur dari jembatan Erasmus, suatu ikon arsitektur terkenal di Rotterdam, Belanda, yang menghubungkan bagian utara dan selatan kota di atas sungai Nieuwe Maas, diresmikan tahun 1996. Jembatan kabel sepanjang 802 meter ini dirancang oleh Ben van Berkel dan menonjol dengan pilar asimetris setinggi 139 meter yang unik, memberinya julukan The Zwan, yang artinya si angsa. Oh iya, nama Madurodam diambil dari George Maduro, seorang mahasiswa hukum asal Kurakau yang berjuang melawan pendudukan Nazi. Pertama sebagai letnan di Angkatan Darat, lalu sebagai anggota gerakan perlawanan Belanda. Ia wafat di kamp konsentrasi Dachau pada tahun 1945. George Maduro secara anumerta dianugerahi medali kesatria kelas 4 dari Orde Militer Willem, penghargaan militer tertinggi dan tertua di kerajaan Belanda, atas keberaniannya dalam pertempuran Belanda melawan pasukan Jerman. Sebelum ke Madurodam, menyempatkan untuk ke Masjid Aqsa Jami di Den Haag, yang merupakan masjid yang terletak di Wagenstraat, pusat kota Den Haag. Masjid ini dikelola oleh komunitas Muslim HDV atau Hollanda Diyanet Vakkie, Yayasan Diyanet Belanda, yang menempati bangunan bekas sinagog abad ke-19 yang dialih fungsikan menjadi tempat sholat, menawarkan suasana damai dan terawat. Aturannya, jemaah diminta mengenakan kaos kaki untuk menjaga kebersihan area dalam masjid. Setelah dari Madurodam, mencoba makan nasi Padang di Den Haag. Menikmati anak tangga yang bisa berganti-ganti warna. Banyak yang duduk mulai dari yang tangga bawah hingga tangga atas. Mungkin juga menikmati suasana yang berbeda ini.
Alhamdulillah akhirnya sampailah di tempat yang dituju, warung Padang. Pokoknya yang sembayangnya lurus. Oh, siap. Gak sendakem. Iya. Itu dia melegalkan. Makanya kita kan ini kan beda nih. Warung Padang Lapek adalah sebuah restoran Indonesia yang sangat populer di Den Haag, yang dikenal menyajikan masakan Padang dengan cita rasa yang sangat autentik. Restoran ini didirikan oleh Suprapti, yang lebih akrab disapa dengan Uni Lapek, seorang wanita asal Minang yang ingin mengobati rasa rindu diaspora Indonesia sekaligus memperkenalkan kekayaan kuliner Sumatera ke warga Eropa. Kami memilih nasi Padang komplit, sepiring berdua. Kalau masalah harga tidak bisa disamakan dengan Indonesia, di sini hampir 4 kali lipatnya. Nanti sampai di Indo dilanjutkan dengan makan nasi Padang sepiring sendiri-sendiri. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.